Nah, video ini disponsorin oleh Myriad Social, adalah Web3 sosial media yang ada di ekosistem Polkadot, guys. Cara buat akun atau loginnya itu gampang. Kalian cuma perlu wallet Polkadot JS. Kalian sign in dan ini multi chain ya guys ya. Kedepannya mereka juga bakal terima MetaMask Ethereum, wallet NEAR dan juga wallet Polygon guys. Kalian tinggal klik Polkadot seperti ini connect. Nah, ini wallet gua. Tinggal langsung klik aja guys. Kita accept aja, kasih isi password. Nah, langsung udah masuk guys, gitu guys. Ini dia tampilan dari Myriad Sosial dan ini adalah bio profil gua guys. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial Myriad ini ya karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya. Dari Twitter gua bisa sambung ke Myriad guys. Nah, ini contohnya kalau gue udah nyambungin tweet gue guys. Twitter gue di akun Myriad guys. Tinggal kalian isi aja at Twitter kalian apa, terus kalian quote tweet ini dan langsung kalian agree term and service ya. Udah langsung terkoneksi dan langsung verified bio kalian dengan Twitter kalian guys. Nah, gokilnya di Myriad Sosial ini kalian kalau males bikin postingan-postingan quote dari awal, kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya. Misalnya kalian tinggal copy linknya, kalian taruh di post ini begini dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya. Kalian langsung create post aja guys. Otomatis, nah udah kelihatan di page kalian guys. Buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial media kalian dan terintegrasi langsung dengan Web3 guys. Nah, yang mau tahu gimana caranya tentang Myriad, cara gunain lebih lengkapnya, add aja langsung bio Myriad gua. Linknya ada di deskripsi dan kita lanjut ke video. Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Mungki gua aja. Karena kali ini ada yang token yang paling bikin orang FOMO satu dunia ya. Ini adalah ApeCoin. Yang kalau kalian tahu, ApeCoin ini adalah tokennya dari Bored Ape Yacht Club. Salah satu NFT project OG di ekosistem Ethereum yang paling mahal sedunia ya guys ya. Dan uniknya adalah di sini fokus mereka tuh sebenarnya supaya menaikkan kultur-kultur dari Bored Ape Yacht Club sendiri ke jenjang yang lebih tinggi guys. Dan mereka akan bangun protokol yang katanya desentralisasi ya. Dalam arti protokol ini bisa semua diakses oleh community yang BAYC holder maupun yang enggak guys, katanya sih gitu ya. Dan mereka tuh juga bikin foundationnya sendiri untuk menjadi sumber kapital dananya juga guys, gitu. Dan mereka juga bakal launching DAO dan timnya itu rata-rata orang-orang penting di exchange ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di kripto guys gitu. Dan ini salah satu petinggi Reddit yang punya BAYC, ini petingginya FTX yang ada BAYC juga. Terus ini juga ada orang venture capital juga, ada orang dari Animoca Brand, salah satu blockchain game developer tim terbesar di dunia ya ini. Dan juga ada dari orang Horizon Labs ya. Yang kalau kalian tahu Horizon Lab itu adalah salah satu OG developer labs untuk di ekosistem Ethereum guys. Nah, dan ini menurut gua tuh sistemnya tuh unik karena mereka itu mengikat BAYC-nya itu ke metaverse dan DAO mereka gini ya. Dan gokilnya fitur-fitur ini tuh bikin orang FOMO banget karena kalian tuh bisa menjalankan sebuah event yang mewah-mewah banget. Bahkan mereka udah nyiapin snapshot untuk proposal DAO-nya ya guys ya. Ini belum ada proposal yang di-create karena baru banget dibuat ya guys ya gitu. Dan ini sistem insentifnya pun juga mereka bakal berkolaborasi dengan service tertentu, gaming dan project-project lainnya yang bekerja sama dengan Bored Ape Yacht Club ya guys ya, gitu, sebagai third party collab-nya gitu. Dan alokasinya ini lumayan unik karena 62%-nya tuh pure untuk ekosistem fund. Porsi untuk Yuga Lab dan charity-nya itu digabung jadi satu
Jadi 16%, yang dimana Yuga Labs itu adalah orang yang membangun Bored Ape Yacht Club guys, gitu ya, tim yang di belakang BAYC founder juga ya. Jadi ini kalau dihitung-hitung mereka kelihatannya dapatnya lumayan banyak, dan launch kontributornya ini tuh buat airdrop yang mendapatkan airdrop yang hodl BAYC. Nanti gue bakal kasih lihat ya guys ya, gitu. Dan ini detailnya ya guys ya. Jadi nanti ekosistem fundnya itu paling besarnya dalam bentuk treasury, yang dimana sebenarnya kalau untuk treasury-nya sebesar ini, pump and dump-nya cenderung lebih tinggi, sangat beresiko ya guys ya, dari total supply-nya. Ini gede banget ya, 470 juta ya guys ya, gila sih. Dan 150 jutanya ini untuk hodler NFT-nya ya, gitu, yang hodler BAYC. Dan ini untuk 16% ini dibagi ya, jadi donasinya tuh cuma 10 juta token Ape untuk donasi di Jane Goodall Legacy Foundation, dan 150 jutanya tuh ke Yuga Lab-nya, timnya, dan launcher kontributornya pun juga dapat lumayan. Begitu juga BAYC foundernya. Nah, di sini untuk ngeklaimnya kalian itu harus minimal punya satu Bored Ape, satu Mutant Ape, ataupun kalian punya lebih ya, ataupun kalian punya Kennel Club-nya juga, salah satu NFT yang jadi partner Bored Ape Yacht Club juga, gitu ya guys ya. Dan ini total tokennya lumayan banyak ya diklaim. Dan kalau kalian lihat sistem klaimnya, ini gua klik aja di sini. Nah, ini kalian tinggal connect wallet, terus nanti kalian dicek seri BAYC apa yang ada di wallet kalian, apakah sudah diklaim atau belum sebelumnya guys ya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, mungkin kita balik sedikit, kita scroll ke bawah. Nah, ini terus mereka itu menyiapkan Ape Foundation IP, yang dimana IP-nya tuh singkatan dari Improvement Protocol ya. Dan nanti mereka ada detail-detailnya sendiri ya, gitu. Nah, ini detailnya untuk apa sih Yuga Labs ya, tadi gue bilang tim korporat yang nge-backup Bored Ape Yacht Club. Terus habis itu ada Ape Foundation-nya, ada Ape Coin DAO-nya. Ini istilah-istilah aja gitu. Nah, terus mereka tuh sistem untuk seleksinya, mereka itu ngebuka dalam waktu 6 bulan. Jadi jangka waktu kerjanya per 6 bulan itu orang-orang yang hodl Bored Ape Yacht Club untuk jadi board foundation untuk DAO-nya itu akan dipilih secara acak sesuai community voting guys, gitu. Dan nantinya Yuga Labs ini jadi kontributor untuk mengasis semua proses berjalannya. Nah, ini yang banyak dipertanyakan orang-orang kemarin guys. Kenapa? Karena di sini Yuga Lab-nya tuh asisnya seolah-olah itu mengontrol project ini sepenuhnya. Jadi tidak pure desentralisasi untuk community votingnya, dan terbatas hanya untuk hodler Bored Ape Yacht Club. Jadi orang-orang yang nggak punya Bored Ape itu nggak layak gitu untuk memegang token ape-nya ya guys ya, kayak gitu. Dan ini yang mereka tuh juga punya forum discussion. Sebenarnya ada banyak dari proses proposing DAO-nya. Sebenarnya proposing DAO-nya itu udah ada di sini, jadi gampang. Voting prosesnya pun juga sama, nanti mereka dari sini. Intinya sih gitu ya kalau disederhanakan. Yang membuat gue tertarik adalah untuk budget ekosistem fund allocation ya, itu cuma 6% dari total app ekosistemnya guys. Jadi dari total ekosistem tokennya itu cuma 6% dialokasikan, yang dimana pembagiannya kecil banget ya, gitu. Harusnya lebih digembungkan lagi ya harusnya. Tujuannya adalah dibuat sekecil ini dengan pembagian 6% supaya developernya ini masih dalam tahap coba apakah bisa berjalan baik atau enggak. Dan ini periodenya dari tanggal 17 Maret kemarin sampai tanggal 31 Desember tahun ini, gitu ya guys ya. Ini yang poin yang menurut gua paling menarik. Sisanya staking dan staking pool allocationnya itu ya balik lagi ke DAO para hodler BAYC-nya ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, yang menjadi permasalahan ini mulai banyaknya scammer bermunculan untuk mengaku-ngaku membagikan airdropnya ya. Bahkan Binance aja udah ngelisting token ini langsung pas baru mulai.
Padahal liquidity-nya di DEX-nya itu belum seberapa. Jadi kalau kalian cek Uniswap di sini ya, Uniswap V3 ya, uniswap.org. Kalau nggak salah gini ya domainnya ya, semoga benar ya guys ya. Kita buka. Nah, ini Uniswap V3 dan kalau kalian select tokennya, misalnya kalian masukin kontraknya dia, ini ya kontraknya, kalian tinggal klik. Ini gue udah buka kontrak tokennya, ini address tokennya. Kalian masukin aja paste addressnya di sini. Oke, Fcoin. Dan ini masih belum official liquidity poolnya. Jadi kalau kalian klik satuin, itu slippage-nya tuh lumayan tinggi ya, gitu ya. Ini kalau kalian lihat, kalian geser ke bawah, ini si price impact-nya mungkin udah mulai berkurang. Tapi tadi malam itu slippage-nya tuh lumayan tinggi karena liquidity pool yang disediakan di Uniswap itu masih sangat rendah. Jadi agak delay dalam pelauncingan liquidity poolnya, yang menyebabkan para community-nya tidak yakin project ini bakal sustain. Apakah ini menjadi sebuah rug pull terbesar dalam sejarah ya guys ya. Tapi balik lagi, kalau kalian lihat di kontrak address ya, ini sampai saat ini masih banyak orang yang berusaha ingin ngeklaim ya dari NFT tersebut, dan banyak yang pending lama karena gas fee-nya jadi sangat bubble gitu ya. Dan kalau kalian lihat, mereka pun masih tersisa 28.000 token dari ape tokennya sendiri itu untuk ngeklaim ya gitu. Jadi kemungkinan stok untuk buat airdropnya yang bagi hodler BAYC dan mutan ini ya ape clubnya itu bakal bentar lagi berakhir gitu ya. Dan kalau kalian cek di internal transaksinya, ini gue udah aktifin yang advance versionnya, itu banyak yang gagal juga transaksinya untuk pemindahan dari wallet-walletnya ke wallet ini ya kontrak addressnya. Jadi ini yang banyak dipertanyakan orang juga, sebenarnya address wallet ini tuh address wallet siapa sih gitu. Nah, jadi kalau kita klik di wallet ya, ini adalah dari Uniswap-nya ya. Jadi kontrak swap posisinya Uniswap sendiri ya, yang dimana ini internal transaction-nya, hasil swapnya itu tidak semuanya berjalan baik di awal. Ini membuktikan liquidity poolnya itu masih belum stabil dari hingga hari ini. Meskipun di sini di slippage ya, kalau kalian klik ini price impact-nya masih lumayan ya, 1%-an ya. Ini naik lagi guys. Tandanya poolnya tuh masih belum stabil. Minimal kalau 0,5-an itu sudah oke ya, 0,5% ke bawah ya. Nah, tapi kalau ini masih 1%-an, ada kemungkinan likuiditas ya untuk di DEX ya itu masih lebih mudah dimainkan, yang dimana ini akan jadi masalah. Dan kalau kalian lihat trennya, ini orang-orang tuh banyak berspekulasi hingga mereka tuh sampai banyak juga yang langsung cepat menjual untuk jajan NFT lain nih, kayak orang ini ya malah beli Azuki gitu ya guys ya. Dan ini announcement Binance ini langsung nyediain pairnya 3 langsung. Nah, ini juga yang dipertanyakan orang-orang ya. Kenapa? Karena likuiditasnya aja belum kelar guys, tapi langsung di listing banyak-banyak exchange kayak Binance, bahkan KuCoin pun juga sudah mulai FOMO di sini guys. Gitu. Dan menurut gua ini tuh agak risky ya. Jadi kalau kalian pingin, oh mungkin harganya turun bang, apakah bisa spekulasi gue beli di bawah? Nah, tapi masalahnya untuk likuiditasnya aja masih belum pasti. Jadi tunggu agak lebih baik gitu ya, baru kalau kalian mau spekulasi silakan ya gitu. Tapi tetap riset ya guys ya. Dan ini trennya tuh nggak ada yang berhenti. Bahkan di sini dibilang mereka tuh menjanjikan kickstart metaverse gaming project dengan Fcoin-nya, yang dimana mereka tuh bakal setup game RPG sendiri menurut si Yuga Labs-nya gitu. Dan juga mereka juga nawarin ada 200.000 plot yang didistribusikan nanti kurang lebih antara Maret hingga Agustus tahun ini. Ini beritanya juga masih fresh.
Dan ini juga meskipun begitu banyak smart contract yang gagal tadi yang gue bilang, maksudnya banyak transaksi slippage-nya masih rendah dan segala macam, karena mereka pun juga terkena flash loan attack dari airdropnya, yang dimana mereka tuh menciptakan kayak launcher kontrak NFT palsu supaya bisa menyedot banyak Ethereum ya. Jadi kalau kalian lihat nih transaksinya, ini kok agak ini ya, gue balik dulu. Nah, jadi ini kurang lebih seperti ini. Transaksi ada yang gagal, dan ini kalau dibuka mereka minjem Bored Ape Clubnya. Jadi dengan kode flash loan ya baru di redeem NFT-nya supaya bisa ngeklaim ape-nya yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya prosesi gambarnya. Dan ini setelah diklaim baru mereka minting NFT-nya lagi buat dapat token ape-nya lagi. Jadi kayak NFT yang udah diminting itu ditarik lagi ulang, baru diminting lagi supaya klaimnya yang untuk di sini nih, untuk diceknya itu bisa tidak terdetek kalau itu udah dipakai klaim atau perlu atau belum untuk serial NFT-nya yang sama. Jadi ini dianggap cukup berbahaya dan cukup bearish sentimennya bagi beberapa hodler-hodler BAYC itu sendiri. Dan ini mereka pakai untuk semacam ambil profit cepat, mereka swap ke Ethereum guys gitu, dan mereka ambil NFT-nya gitu ya gitu. Dan ini isunya itu ini membuktikan kalau kontrak pintar untuk mendata NFT yang di hold yang dimiliki sama seseorang itu tuh masih bisa dimanipulasi codingnya. Pertanda untuk token ape dan sistem klaim airdropnya ini tidak 100% sudah aman dirancang sedemikian rupa dengan baik gitu ya. Dan ini dari ApeCoin officialnya sendiri, ini Twitternya yang dimana baru aja dibuat, itu mereka bilang banyak sekali scammer yang mencoba membuat domain duplikat yang dimana berpengaruh dengan sistem kinerja ini. Nah, domain duplikat ini dipakai buat ngeklaim token secara berlebihan ya gitu, dan ini menyebabkan liquidity pool yang diset oleh si official ApeCoin-nya itu jadi sangat rendah gitu ya guys ya gitu. Dan ini gilanya langsung cepat banget di listing di CoinMarketCap ya guys ya. Ini menurut gua gila banget sih. Dan kalau kalian lihat ini 11%, dan ini kalau kalian lihat chartnya, kita cek dari all ya guys ya. Ini harganya udah dari 20 dolaran itu sampai turun drastis ke 6 dolar. Nah, ini peristiwa ini selain karena orang dam lepas, ada juga dari insiden flash loan yang tadi guys gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat apakah project ini bakal sustain dengan nama besar dari Bored Ape Clubnya sendiri guys, atau mungkin ini masih spekulasi yang tidak pasti karena banyaknya rumor drama tentang ketidaktransparansian antara liquidity poolnya, dan juga banyak orang yang mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksploitasi coding dari launching tokennya supaya mereka bisa meraup token ape sebanyak-banyaknya melewati batas supply-nya ya gitu ya, supaya dapat untung gitu. Nah, ini gila banget sih. Dan ini banyak juga yang putus asa nih. Ini yang raknya ini kayak meme ya guys ya, rak karpet ya gitu. Tapi mungkin juga buat menyindir kejadian yang ini tadi guys gitu. Nah, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter Decentra seperti biasa. Kita delete dulu Decentra boys. Alright, nah make sure kita follow Twitter Decentra, dan kalau kalian klik di link di bio-nya, kalian juga bisa ke Instagram kita untuk short news yang di prep sama Bung Feral K di sini. Dan juga kalau kalian pingin subscribe YouTube kalian,
YouTube kita, kalian tinggal klik aja langsung di sini ya. Dan kalian tinggal like, comment, dan subscribe seperti biasa. Dan kalau kalian pingin kita menulis artikel tentang event-event live tertentu atau ya semacam AMA session dengan project-project NFT atau project crypto tertentu, kalian komen aja di bawah kira-kira project apa yang bisa kita buatkan artikelnya ya untuk project NFT dan project crypto guys. Nah, dan juga jangan lupa kalian ke Discord Decentra Boys yang dimana langsung diarahkan ke Discord Scoot Labs karena Decentra Boys bagian dari Scoot Labs ya guys ya, dan ini langsung diarahin ke channel Blockchain Talk untuk bahas berita terkini seputar blockchain ya gitu. Nah, dan oh ya, ini gue baru ingat, ini ada sisi yang negatifnya juga yang untuk Bored Ape Club punya token Ape. Jadi misalnya mereka ambil short term gain, ambil ya keuntungan jangka pendek, dan OG hodler, orang-orang yang udah lama hodler Bored Ape Club itu mulai menjual NFT-nya, dianggap ini udah saatnya gue lepas deh, udah puncak dari FOMO-nya. Ini dia bilang ini bakal ngehancurin market NFT yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, dan ini ada yang bilang juga ya ini tetap aja survive lah, nggak udah terlalu banyak uang gitu kan, dan ini nggak mungkin lah gitu. Dan mereka tuh spekulasinya tuh mulai menganggap kalau token Ape ini udah titik FOMO tertinggi yang dimana akan menjadi bear market untuk siklus NFT juga guys. Nah, komen aja di bawah menurut kalian gimana guys. Oke, itu aja dari gua, Decentra Boys, signing out. Let's go everyone.